merekomendasikan sebuah bisnis yang sudah sangat luar biasa dan terbukti. Ya. Gitu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu ternyata bukan cuma kita yang akan men-sharing, bukan cuma kita yang sharing ya Bapak Ibu ya, tapi ada seseorang yang sangat spesial yang kita juga undang dan beliau bisa menyempatkan waktunya untuk ngobrol, sharing dengan kita, ya menceritakan pengalaman hidupnya ya seperti apa di bisnis ini. Ya, siapa beliau Bapak Ibu? Siapa beliau ini? Beliau adalah seorang wanita yang luar biasa, seorang ibu, seorang istri yang sangat amazing banget. Dan saya bisa bilang bahwa beliau adalah seorang global womanpreneur. Wah, ya, karena membangun bisnis ini tuh sampai ke mancanegara, gitu ya. Nah, mungkin tanpa panjang lebar kita undang beliau ya. Mari kita undang Ibu Tita Maki. Halo, halo Leo, halo Sis Nina. Halo, apa kabar? Baik, halo juga untuk semua. Ya, untuk semua yang sudah join di webinar ini, welcome ya. Thank you so much untuk joining ya. Oke. Thank you juga Bu Tita untuk kedatangannya malam ini ya. Pleasure. Oke, nah kita berdua ini lebih enak. Iya, jadi bisa kita berdua lihat-lihatan gitu ya. Yes. Nah, tadi seperti yang tadi aku bilang Leo, jadi beliau ini seseorang ibu rumah tangga tapi juga pengusaha skala global gitu ya, dan beliau ini backgroundnya juga punya banyak bisnis gitu ya, variasi bisnisnya banyak. Jadi ada, kalau kita mungkin bilang bisnis konvensional dan bisnis digital gitu ya, bisnis networking gitu ya. Nah seperti itu. Jadi Bu Tita boleh nggak berbagi pengalamannya gitu ya, tapi sekarang mungkin aku mau bertanya satu hal ini dulu. Di situasi sekarang saat ini, yang saat ini new normal kayak gini, gimana sih pandangannya Bu Tita gitu loh di dalam aspek bisnis gitu ya, maksudnya ya. Dampaknya juga ya. Dampaknya terasa seperti apa gitu. Yes. Bro Leo, sebenarnya dan juga Sis Melina ya, sebenarnya ya kondisi pandemi sekarang ini tuh mengajarkan kita banyak hal, bener nggak? Iya. Karena gini loh, kita udah lihat begitu banyak karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Betul. Dan bukan cuma di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia ya, di seluruh dunia, di mancanegara, di mana-mana deh pokoknya. Dan sebenarnya itu justru menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa penting sekali sebenarnya untuk kita mempunyai bisnis. Jadi memang nggak bisa hanya tergantung dari gaji saja, gitu kan? Nah, tapi memang kalau dilihat kan seperti yang tadi Bro Leo dan Sis Melina udah jelaskan bahwa banyak sekali sebenarnya peluang-peluang di luaran sana. Dan memang kita tuh mesti benar-benar smart ya, mesti benar-benar smart dalam memilih. Jadi jangan fokus untuk mendapatkan uang hanya uang sesaat gitu loh. Jadi uang yang aktif income gitu. Kita harus benar-benar sekarang ini mesti fokus membangun bisnis yang ujung-ujungnya passive income gitu ya. Dan kita juga lihat sendiri kan ya bahwa banyak sekali bisnis-bisnis mau besar, mau sedang, mau kecil collapse gitu loh. Pabrik-pabrik juga banyak yang tutup. Jadi memang sekarang ini itu sudah bukan zamannya kita menggunakan kekuatan sendiri. Udah bukan zamannya one man show gitu ya. Mungkin waktu dulu aku bangun bisnis konvensional aku itu memang masih one man show, tapi sekarang ini tuh udah bukan zamannya lagi one man show. Sekarang adalah zamannya untuk kita berkolaborasi. Benar-benar untuk kita berkolaborasi. Jadi that's the keyword gitu ya. Ini adalah zaman untuk kita berkolaborasi gitu. Jadi kalau aku boleh suggest ya, jangan kita membangun bisnis itu yang hanya untuk mendapatkan quick money gitu loh. Kita yang dampaknya itu jangka pendek gitu ya. Kita benar-benar harus membangun suatu bisnis yang memang sustainable gitu ya. Yang istilahnya bisa bertahan untuk jangka panjang gitu loh, Bro and Sis. Dan yes. Ya silakan Bu Tita. Iya, karena gini loh, kita kan nggak tahu ke depannya itu akan seperti apa. Kita juga nggak tahu pandemi ini akan kapan berakhirnya gitu ya. Kalau kita nggak mulai dari sekarang gitu ya, untuk kita istilahnya membangun suatu bisnis dan berkolaborasi ya,
kita berpartner dengan begitu banyak orang. Itu istilah kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi gitu loh. Betul, betul. Wah, ini satu advice, satu wejangan yang sangat luar biasa loh, brother, sister, Bapak, Ibu ya, yang lagi ada di dalam acara ini. Jadi benar-benar satu sharing, satu ini ya, inspirasi ya, betul. Seperti itu. Nah, kemudian Bu Tita, aku mau bertanya seperti ini, karena aku tahu Bu Tita memiliki sebuah perusahaan konvensional yang juga berskala global, pastinya ya. Nah, jadi boleh nggak di-sharingkan, pasti punya pengalaman kan bagaimana membangun konvensional bisnis yang go global, kemudian Bu Tita juga memiliki sebuah bisnis networking digital yang dimana juga global, gitu kan? Nah, gimana tuh gitu? Point of view-nya Bu Tita? Iya, kalau ngomong soal bisnis konvensional aku ya, Mel, awalnya memang itu kita mulai dengan branding consultant awalnya gitu ya. Nah, tapi dalam kurun waktu 30 tahun sekarang ya, dalam kurun waktu 30 tahun sekarang tuh company istilahnya bisnis konvensional aku ya, company aku tuh udah diversify into other businesses, bukan cuman branding consultant saja gitu. Jadi sekarang itu ada yang namanya brand and business transformation company. Ada juga brand communication, jadi fokusnya desain gitu ya. Ada juga brand research, jadi yang khusus untuk research ya, company-company. Terus ada juga F&B, food and beverage business. Jadi mulai dari catering gitu ya, mulai dari kitchen, jadi kita supply makanan ke hotel-hotel bintang 5 terutama gitu ya. Dan juga take away food gitu. Nah, terus ada juga IT company gitu ya, IT solution company. Jadi kalau banyak amat ya. Itu kan tapi setelah kurun waktu 30 tahun, Mel. Jadi memang untuk membangun suatu bisnis konvensional sampai menjadi diversify kayak gitu butuh waktu lama gitu loh. Dan juga modalnya luar biasa banget gitu kan. Nah, memang kalau dilihat sekarang gitu ya, dampak dari pandemi sekarang di bisnis konvensional aku gitu. Memang ada beberapa company yang memang istilahnya tidak terpengaruh sama sekali dengan keadaan pandemi ini. Seperti contohnya IT solution company kami gitu ya. Tapi ada juga justru pandemi sekarang ini justru naik meningkat seperti yang food and beverage F&B services itu. Justru sekarang banyak itu tuh demand-nya luar biasa sekali gitu kan. Nah, tapi ada juga company aku yang jalannya agak tersendat-sendat gitu ya, gitu. Tapi aku ngelihat gini loh, pentingnya untuk kita mempunyai yang namanya multiple source of income. Jadi kita jangan hanya mengandalkan dari satu source. Ya, kita harus punya yang namanya multiple stream of income. Itu yang terjadi. Mau ada pandemi lah, mau ada apapun ya, itu istilahnya semua multiple source of income kita tuh masih tetap bisa menghasilkan. Ada yang terpengaruh. Jadi kerannya banyak ya. Iya, kerannya banyak gitu loh. Jadi harus punya situ ke depannya gitu. Dan kalau ngomong soal ini Mel, pengalaman apa sih yang aku dapat dari yang namanya business networking ya, yang aku geluti sekarang. Karena aku udah istilahnya mempunyai pengalaman di dua ini, jadi dari secara konvensional maupun secara networking gitu ya. Kalau aku ngelihat gini loh, di sini beruntung banget ya, karena ini bisnis ini benar-benar terbuka untuk semua orang sebenarnya. Karena apa? Karena modalnya itu terjangkau. Modalnya itu semua orang sebenarnya bisa, karena tidak membutuhkan miliaran bahkan ratusan miliar gitu kan untuk kita bergabung di network marketing gitu. Yang pertama modalnya kecil, tapi yang didapat itu luar biasa sekali passive income-nya. Penghasilannya itu tidak terbatas loh Bro Ensis ya, unlimited gitu. Aku ngelihat wow, ini amazing sekali ya. Jadi kesempatan terbuka untuk siapa aja sebenarnya gitu kan. Dan juga aku ngelihat nggak perlu sewa ya, nggak perlu sewa gedung, nggak perlu sewa kantor gitu kan, nggak usah pusing-pusing kayak tadi Sis Mel lagi sama ini, kita bisa kemana-mana,
keliling dunia sambil membangun jaringan. That's so amazing gitu ya. Kantor kita ya seluruh dunia gitu kan. Kita bisa menjalani di mana-mana gitu kan. Terus iya, aku di sini di network di bisnis ini tuh aku nggak usah pusing-pusing mikirin gaji karyawan. Karena mikirin gaji karyawan tuh luar biasa ya, luar biasa bikin pusing kepala ya. Tapi di sini kita nggak usah pusing-pusing mikirin karyawan gitu ya. Dan juga kita juga nggak usah pusing-pusing mikirin strategi gitu ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa above competitor gitu kan? Kita kan harus mikirin itu kan. Bagaimana caranya kita we have to be above competitor, kita membangun value, nggak usah pusing-pusing kayak begitu. Karena kita memang sudah berkolaborasi dengan the two giant, yaitu BizWorld dan FLG. Terus aku ngelihat gini juga, pada waktu aku membangun bisnis konvensional aku ya, itu kan awalnya tuh kan kita memang membangun sistem franchise kan ya, tapi sebagai franchiser, ya bukan franchisee, kita sebagai franchiser yang develop suatu sistem gitu kan, yang membangun sistem. Dan itu butuh waktu, karena memang waktu itu kurun waktu 15 tahun, baru akhirnya kita bisa membangun suatu sistem, di mana akhirnya semacam franchise lah ya, di mana akhirnya itu bisa direplika ke beberapa negara gitu loh. Dan itu butuh waktu lama, kenapa? Karena kan memang harus membangun credibility dulu, harus eksis dulu, orang harus mengenal kita, orang harus trust kita, baru kita bisa replicate kan ke beberapa negara gitu. Dan sementara di sini Bro and Sis semuanya luar biasa banget ya, karena waktu kita join itu istilahnya kita sudah itu benar-benar come in one package gitu loh. Kita sudah langsung mendapatkan franchise dari FLG dan itu luar biasa banget. Jadi kita tinggal nyemplung aja gitu ya. Kita tinggal jadi master istilahnya, jadi masterin the franchise supaya kita bisa duplikasi sistem ke semua tim-tim kita gitu ya, ke semua partner bisnis kita gitu ya, semua partner bisnis kita di seluruh dunia gitu. Dan itu benar-benar amazing sekali gitu ya. Jadi wow, iya itu benar-benar suatu buat aku. Aduh, kalau misalnya istilah gini, kalau aku tahu tentang bisnis ini dari dulu nggak usah pusing-pusing jadi mikirin gimana caranya jadi franchiser gitu kan. Di sini semuanya sudah tersedia. Dan aku ngeliatnya gini loh, kedepannya nih kalau kita istilahnya ya, kalau kita bisa membangun network yang besar banget, who knows gitu ya, nanti FFG akan bekerja sama dengan another company yang juga menghasilkan passive income untuk kita lagi gitu loh. That's amazing gitu ya. Makanya kenapa aku dengan ini aku akan invest waktu aku akan invest tenaga aku untuk aku benar-benar membangun network di sini, build the network, karena itu benar-benar dampaknya luar biasa gitu ya. Yes. Satu, Bu Tita, aku tadi jadi pengen bertanya begini. Tadi kan aku dengar Bu Tita 15 tahun ya untuk yang namanya conventional bisnisnya akhirnya go global. Yes. Nah, Bu Tita menjalankan bisnis networking ini sudah berapa lama? Dan pada saat go global gitu ya? Iya, aku waktu itu mulai tahun 2010. Tahun 2010, dan waktu itu terus terang aku nggak ngelihat bisnisnya loh, Mel. Aku waktu itu nggak ngelihat, jadi karena waktu itu aku butuh produk, jadi aku belum melihat dari sisi bisnisnya. Tapi justru pada saat aku terjun ke sini, aku yang oh my god gitu ya, ini mah kayak franchise gitu ya, tapi kan ini people's franchise. This is amazing. Betul. Gitu kan, gitu. Ini luar biasa sekali dan semuanya sudah tersedia. Lama ya untuk global. Iya. Nggak butuh 15 tahun loh untuk kita go global loh. Kuncinya cuman copy paste aja sistem. Kuncinya cuman kita jadi master. Kita jadi master dari sistem tersebut supaya kita bisa menduplikasikan sistem dan ke partner-partner bisnis kita di seluruh dunia. Kemanapun ya. Kemanapun. Wow. So amazing sekali. Thank you so much Bu Tita untuk sharingnya. Benar-benar
Ya, benar-benar satu ini ya, inspirasi yang dimana kita jadi melek lagi gitu ya. Itu 15 tahun baru go global, ini baru 10 tahun gitu ya, udah kemana-mana. Ini kita ngomong secara seluruhnya gitu ya. Wow, keren. Iya, jadi memang mesti think smart ya. We have to work smart, kayak gitu. Jadi memilihlah bisnis yang membuat hidup kita nggak usah ngoyo gitu loh. Kalau ada jalan pintasnya, kenapa tidak gitu ya? Betul, Sis Melina. Thank you so much. Thank you. Terima Thank you for the opportunity. Stay safe and keep healthy. Sampai ketemu. Yes, thank you. Bye. Wah, Leo amazing ya. Luar biasa. Kita beruntung banget dapat satu sharing dari seorang pengusaha sukses. Pengusaha sukses, dan beliau benar-benar udah menceritakan buat kita semua seperti apa pandangannya, ya dengan backgroundnya seperti apa Bapak Ibu dan bagaimana yang dia lihat dari bisnis ini ya. Betul. Dan beliau bahkan juga bilang kan bahwa, aduh, harusnya ini dari dulu gitu kan, seperti itu ya. Ini amazing. Tapi nggak ada kata terlambat, brother sister. Ya, lebih baik mulai sekarang daripada tidak sama sekali. Betul. So, ya, kita akhiri sampai di sini aja ya, sharing dari kita ya Leo ya. Yang pastinya kita harapkan bahwa Bapak Ibu, brother sister bisa mendapatkan satu ide inspirasi untuk bisnis dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Oke, stay safe and keep healthy, brother sister, Bapak Ibu semua. Bye-bye. Kita balikin ke Budian. Thank you Budian. Thank you. Aduh, terima kasih Bro Leo, Sis Meli, dan juga luar biasa sekali dari Bu Tita ya inspirasinya. Oke Bapak Ibu, Bro and Sis, putuskan yang terbaik. Kalau kita tidak memutuskan, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita tetap berada di tempat yang sama. Dan bisa jadi banyak hal yang mungkin kita belum bisa melihat, tapi percayalah bahwa apa yang di-sharingkan tadi benar-benar membuat saya juga jadi semakin terbuka bagaimana sekarang kita bisa go global dengan terjangkau, kolaborasi, pokoknya semua hal yang luar biasa. Nah, bagi Bapak Ibu, Bro and Sis yang masih kurang jelas nih, seperti apa detailnya, silahkan di chat ataupun kembali kepada yang mengundang, karena tentunya banyak hal yang perlu ditanyakan supaya kita bisa sukses bersama-sama. Oke, untuk malam hari ini semoga banyak hal yang bisa kita dapat, semoga menginspirasi, membawa banyak kebaikan ya, dan kita bersyukur pandemi juga memberikan kebaikan buat kita semua. Sampai ketemu dengan smart idea berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan sukses untuk kita semua. Silahkan meninggalkan Zoom ini. Sampai jumpa. Selamat malam. 정해진 대로